Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai saudaraku, mari subscribe, like, comment, and share channel kami. InsyaAllah menjadi amal jariah buat antum sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya, dengan inayahnya Allah telah memberikan kita kekuatan, telah memberikan kita petunjuk, telah memberikan kita maunah untuk bisa kita melaksanakan segala macam aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dari aktivitas ibadah kita selama bulan Ramadan, entah itu ibadah yang sifatnya wajib ataupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, bulan suci Ramadan hanya tinggal hitungan hari. Hari kemenangan bagi umat Islam yang kata mereka ini adalah merupakan hari kemenangan sudah ada di depan mata. Sebentar lagi kita akan mendengar gema takbir segera berkumandang di akhir malam bulan penuh ampunan ini. Hari Raya Idul Fitri atau yang kita sebut sebagai Lebaran akan disambut gegap gempita oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di negeri kita Indonesia. Namun ikhwan rahimakumullah, bagi sebagian umat Islam, mereka ada yang akan merasakan kehilangan dan sedih akan berpisah dengan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan ini, yang dimana segala bentuk amal ibadah dilipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan dalam satu riwayat bahwa sekali kita mengerjakan fardu di bulan Ramadan itu Allah akan memberikan pahala sama dengan 70 kali pahala fardu di selain Ramadan. Dan kalau kita melakukan ibadah sunnah, maka pada bulan Ramadan ini pahala yang Allah berikan kepada mereka itu sama seperti pahala wajib. Sehingga sangat pantas, sangat betul yang dirasakan oleh sebagian umat Nabi Muhammad tentang kepergian Ramadan ini. Mereka akan sedih, mereka akan galau, mereka akan meratap dengan kepergian bulan Ramadan yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita ini. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana saking berharganya bulan Ramadan ini, kepergiannya pun bukan hanya ditangisi oleh mereka hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, tetapi juga ditangisi oleh malaikat, baik itu malaikat bumi dan langit. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila ayyu musibatin ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya dhihabu Ramadan li anna ad-da'awat fihi mustajabah was sadaqah maqbulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika di penghujung Ramadan, ketika di akhir Ramadan, langit, bumi, dan malaikat
penghuninya pun ikut menangis karena adanya musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, musibah apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, musibah dengan berpisahnya bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW. Sebab pada bulan ini, jadi pada bulan Ramadan ini, semua doa-doa diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan semua sedekah, infak yang kita keluarkan pada bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis juga mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini masyhur sekali kita dengar. Ikhwan rahimakumullah, umat Islam sejatinya memang harus bersedih manakala Ramadan akan pergi. Sebab terlalu banyak ikhwani rahimakumullah kemuliaan yang didapatkan umat Nabi Muhammad jika benar-benar dia memanfaatkan Ramadan dengan semestinya, melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Karena barang siapa yang memperbanyak sholat akan menjadi sholat tadi itu sebagai pembebasan dia dari api neraka. Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, maka pastinya Allah SWT akan memperberat timbangan amal ibadahnya di saat timbangan amal menjadi ringan karena kesombongan dan riya di hari kiamat. Dan barang siapa yang baca ayat Quran, maka sama dia dengan menghatamkan Al-Quran di selain bulan Ramadan. Dalam sebuah khutbahnya, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di akhir bulan Sya'ban. Bunyi khutbah Rasulullah SAW, adapun dua hal yang akan kalian mendapatkan ridha Tuhan kalian. Pertama, kata Rasulullah SAW, kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, kalian banyak beristighfar memohon ampun kepadanya. Sedangkan dua hal yang kalian tidak boleh luput dari keduanya adalah kalian memohon kepadanya itu memohonkan surga, dan yang kedua memohonkan perlindungan dari siksa api neraka. Ikhwan rahimakumullah, saking besarnya fadilah, keutamaan, rahmat yang Allah turunkan pada bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, seandainya umatku itu mengetahui tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berharap sepanjang tahun ini semuanya diisi dengan bulan Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, bagaimana tidak? Bagaimana mereka tidak akan mengharapkan? Napas, detak jantung, semua menjadi tasbih. Membaca satu ayat saja mendapatkan pahala 30 juz Al-Quran. Dan masih banyak lagi hal-hal yang ketika Ramadan Allah mengobral rahmatnya, mengobral pahalanya pada umat Nabi Muhammad. Yang itu hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Tak hanya langit dan bumi, kalau kita lihat daripada hadis tersebut, malaikat yang notabene mereka itu makhluk Allah yang paling suci, yang tidak ada dosa, turut menangisi kepergian Ramadan. Karena ini dianggap musibah. Sebab rahmat-rahmat yang biasanya didapatkan oleh makhluk-makhluk Allah di bulan Ramadan, ketika Ramadan pergi, tidak ada lagi. Mereka akan mendapatkan seiring dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Ikhwan rahimakumullah, oleh karena itu, di sisa hari Ramadan yang akan meninggalkan kita ini, marilah kita introspeksi diri. Mari kita betul-betul memperbaiki amal ibadah kita di akhir Ramadan ini. Jangan-jangan apa yang telah kita lakukan justru tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan apa yang sudah kita kerjakan, karena kita tidak memperdulikan apa-apa yang ada pada bulan Ramadan, kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Karena ada juga
ancaman Allah terhadap orang yang mendapati Ramadan. Dalam satu khutbahnya Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, celaka orang yang mendapati Ramadan sedangkan dia tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Berlalu Ramadan, dosanya masih tertinggal. Pergi Ramadan, tidak ada dosa, tidak ada amal baik yang bisa kita untuk persembahkan. Ikhwan rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perginya Ramadan, dengan meninggalkannya Ramadan kita ini. Ramadan membawa semua amal ibadah kita, membawa sholat berjamaah kita, membawa pahala sholat berjamaah kita, membawa sedekah kita, membawa tarawih kita, membawa Al-Quran kita, semua dipersembahkan kepada Allah. Dan Ramadan ini menjadi saksi bahwa apa yang kita persembahkan daripada amal ibadah, daripada aktivitas ibadah selama Ramadan ini menjadi saksi yang baik. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ya na'udzubillah wal iyadzubillah min dzalik, ketika Ramadan pergi, Ramadan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa amal ibadah, tetapi amal ibadah yang dibawa oleh Ramadan tidak memberikan saksi yang baik, saksi yang meringankan dosa kita. Jangan sampai saksi Ramadan menjadi saksi kepada amal ibadah kita, saksi yang justru menjerumuskan kita ke neraka Jahannam wal iyadzubillah. Ikhwan rahimakumullah, ayo di sisa-sisa yang tinggal menunggu waktu, menunggu hari ini, ayo kita bertobat kepada Allah, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, perbaiki segala amal ibadah yang mungkin ketika hari-hari kemarin ada hal-hal yang penuh dengan dusta, penuh dengan khianat, penuh dengan tidak ada kejujuran, dan juga mungkin ada bolong-bolong daripada ibadah kita yang ketika Ramadan kemarin itu terjadi. Mari kita perbaiki di hari-hari ke depan ini. Dan akhirnya ikhwan rahimakumullah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan segala amal ibadah kita, aktivitas kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan kepada Ramadan, wadda wadda ya Ramadan, wadda wadda ya Ramadan, wadda alaina bil ghufran, wadda alaina bil ghufran. Selamat tinggal wahai bulan maghfirah, selamat tinggal wahai bulan yang penuh rahmah, selamat tinggal bulan yang penuh dengan kasih sayang. Ya Allah, mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita dengan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadda alaina bil ghufran. Ramadan meninggalkan kita semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Support channel kami terus dengan Anda klik subscribe, like, comment, and share agar kami semangat terus update konten-konten dakwah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.